Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bojong 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Bojong 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan dari budaya positif di sekolah. Dalam kegiatan ini merupakan salah satu pemenuhan tugas saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan saya Mulyana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bojong 2 Kabupaten Tangerang. Baiklah Bapak Ibu, pemaparan hari ini bertemakan tentang budaya positif. Ketika saya berbicara tentang budaya positif, dari benak Bapak Ibu apa yang terbesit mengenai budaya positif ini? Ada yang mau berpendapat? Budaya positif yang sering kita terapkan di sekolah kita, contohnya seperti apa? Ya, Wismi. Memberikan salam, boleh. Pak Abe? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Melaksanakan data tertib sekolah. Melaksanakan data tertib sekolah. Ada lagi? Ya, cukup. Itu semua benar sekali ya Ibu. Jadi budaya positif itu yang udah kita laksanakan di sekolah kita ya. Jadi kita sebagai guru perlu memahami akan budaya positif yang ada di sekolah kita, dan bukan hanya memahami, tetapi kita juga harus menyebarkannya kepada anak murid kita di sekolah agar mereka bisa menerapkan budaya tersebut, budaya positif tersebut dengan penuh keyakinan. Jadi berasal dari motivasi diri siswa itu sendiri ya, bukan karena keterpaksaan, sehingga nantinya anak murid kita itu memiliki karakter siswa yang bertanggung jawab, mandiri, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mengefisienkan waktu, konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas kali ini adalah pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini mengenai pembelajaran dengan paradigma guru. Kita mungkin sudah mendengar dengan istilah seperti pembelajaran berpusat pada murid dan dengan juga pembelajaran berpusat pada guru. Yang selama ini kita lakukan, apakah sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid ataukah hanya berpusat pada guru? Ada yang mau berpendapat? Oke, mungkin selama ini kalau kita memang masih menggunakan pembelajaran yang bersifat central teacher, maksudnya berpusat pada guru, itu sedikit demi sedikit kita harus mulai berubahnya menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Jadi siswa itu sebagai subjek pembelajaran yang jadi mereka itu dituntut untuk aktif ya. Bukan hanya kita yang ceramah transfer ilmu yang kita punya, tetapi dari siswa sendiri dibutuhkan keterlibatannya dalam pembelajaran tersebut agar mereka lebih mandiri belajarnya seperti itu. Karena dengan adanya paradigma baru yang selama ini sudah lama dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu, jadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Selanjutnya mengenai miskonsepsi atau teori kontrol tentang disiplin anak ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya anak murid itu, kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol anak murid kita ya. Kadang misal ada anak murid yang mereka menyimpang perilakunya. Mungkin anak tersebut ketika kita hukum mereka langsung menyadarinya dan berubah, tapi seketika itu aja. Tetapi ketika kita lemah, ketika kita tidak menegur lagi, itu mereka akan berubah lagi. Karena ketika mereka berubah itu bukan berasal dari motivasi diri mereka, tetapi berupa karena hukuman ataupun karena teguran. Jadi bukan dari motivasi diri dari dalam diri mereka sendiri ya. Terus di sini juga ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, padahal tidak bisa ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memaksa anak murid kita, dan kita pun sebenarnya tidak ada yang bisa memaksa kita sendiri ya. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa merubah diri kita itu ya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau dulu kan stimulus respon ini realitas itu atau kebutuhan kita itu sama.